yang luruskan sedikit, mungkin masyarakat mengetahuinya bahwa namanya tercatut di sipol tersebut dari KPU. Tingkat kabupaten tidak melakukan pemutakhiran data, walaupun seperti apa tadi Ibu sampaikan, bahwasanya dia sudah mempunyai SK, kepengurusan dan lain sebagainya sudah lengkap, tetapi tidak dimutakhirkan. Sehingga nantinya pada perhelatan pemilihan legislatif dan lain sebagainya, sehingga dia akan sulit untuk mendaftarkan calonnya. Kami berharap pada teman-teman di partai politik tingkat kabupaten, ketika ada hal tersebut, supaya bisa lebih cepat responsif untuk bisa melaporkan ke tingkat provinsi dan provinsi ke tingkat pusat. Jika ada hal-hal yang dialami seperti yang kita bicarakan tadi, adanya masyarakat yang memang tidak ikut partai politik tetapi namanya tercatat dalam sipol, disarankan jangan panik terlebih dahulu, bisa mendatangi KPU ya Pak Tut, nanti akan diberikan penjelasan, diberikan mekanismenya seperti apa ya. Sempat juga saya sampaikan pada saat rapat dengan pimpinan partai politik di tingkat Kabupaten Bangli, bahwasannya admin untuk mencari admin yang memang benar-benar yang lebih memahami terkait dengan teknologi IT dan lain sebagainya, sehingga dalam proses-proses pemutakhiran data partai politik di tingkat kabupaten atau melalui sipol itu berjalan dengan lancar. Pesan satu di podcast kali ini, pemutakhiran data bukan sekedar rutinitas, melainkan fondasi utama demokrasi untuk mewujudkan pemilu yang kredibel. Selamat pagi sahabat Berdasi, berdiskusi seputar demokrasi. Berjumpa lagi dengan podcast KPU Bangli. Kali ini dengan tema mekanisme pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Podcast KPU kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, yaitu Bapak Iketut Swandane. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sudah siap kita tanya-tanya Bapak? Siap. Sesuai dengan ininya ya Pak ya, tema kita kali ini terkait mekanisme pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Bisa Bapak sapa dulu mungkin sahabat Berdasi? Saya persilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Rahayu selaku host dalam kesempatan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada KPU Kabupaten Bangli yang sudah memberikan ruang dan waktu pada saya selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan mekanisme pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Sesuai dengan divisinya Pak, kan Bapak selaku Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu dan Teknis Penyelenggara Pemilu ya Pak ya? Itu aja Pak ya? Teknis Penyelenggara Pemilu. Sebagai pertanyaan awal nih Pak, kita langsung aja ya Pak ya? Iya, siap. Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu ini kan kalau saya sedikit tahu kan, pada saat tahapan kan pekerjaannya, tahapannya tuh paling banyak di divisi teknis ya Pak ya. Tapi untuk kali ini kita akan khusus bicara terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Pak. Mungkin sahabat Berdasi juga ingin mengetahui apa sih sebetulnya pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu apa sih? Mungkin di luar sana banyak juga masyarakat yang sudah mengetahui atau mungkin ada yang baru pengen mengetahui kali ini melalui podcast KPU Bangli. Mungkin Pak Tut bisa jelaskan apa sih itu? Baik, terima kasih. Sebelum menjawab berkaitan dengan pasca tahapan pemilu dan pemilihan, memang sebelum pada saat tahapan teknis itu lebih punya peran penting dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Nah, yang sekarang ini pasca
tahapan pemilu dan pemilihan, yang dimana divisi teknis punya peran penting dalam memberikan informasi tentunya kepada partai politik dalam melakukan pemutakhiran data partai politik, keanggotaan, serta kuota perempuan juga, termasuk alamat ke pengurusan partainya sendiri. Oh ya. Berarti kalau pemutakhiran partai politik ini ada regulasi atau mungkin aturan khusus mengenai hal ini yang memang mewajibkan memang partai politik itu harus melakukan pemutakhiran data partai politik. Apa memang ada regulasinya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau regulasi sudah jelas tertuang di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, termasuk di dalam PKPU 4 tahun 2022 yang telah diubah menjadi PKPU 11 tahun 2022, yang dimana partai politik berkewajiban dalam melakukan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, yang dimana melalui sistem, dimana sistem itu namanya SIPOL. Aplikasi yang digunakan itu disebut dengan SIPOL ya Pak? Berarti SIPOL itu partai politik juga mempunyai. Bukan hanya di KPU saja, berarti tidak. Partai politik juga melalui SIPOL tersebut melakukan pemutakhiran datanya. Kalau boleh tahu nih Pak Tut, mungkin sahabat Berdasi juga pengen tahu tujuannya apa sih Pak Tut adanya, artinya begini, kalau masyarakat pada umumnya tahunya kan setelah pemilu ya sudah, nggak ada urusan gitu. Kalau memang nanti mungkin ada tahapannya sudah akan adanya pencalonan kah itu atau pendaftaran partai politik, mungkin di sana baru partai politik melakukan pendaftaran atau yang lain sebagainya lah. Apa sih sebetulnya tujuannya ini? Karena kan ini dilakukan juga di luar tahapan ya Pak Tut ya. Bisa dijelaskan Pak Tut? Kenapa penting melakukan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini? Yang tujuannya apa? Artinya partai politik ini mempunyai transparansi terkait dengan kepengurusan, keanggotaan, alamat. Nah, yang dimana itu semua dilakukan melalui SIPOL, sehingga transparansi terkait dengan kepengurusan seandainya ada pasca pemilu atau pemilihan ada perubahan kepengurusan, yang dimana nanti akan ada melakukan melakukan pembaruan di dalam aplikasi tersebut, sehingga data partai ataupun kepengurusan bisa transparan, kelihatan. Oke, berarti artinya setelah tahapan pemilu pun bahwa partai politik ini ada loh, seperti itu ya. Kalau selama ini masyarakat kan intinya pikirannya memang begitu tahapan pemilu partainya ada nih. Setelah itu enggak kan ya, seperti itu ya masyarakat pada umumnya. Berarti ini juga menjaga bahwa memberitahu bahwa masyarakat memberitahukan ke masyarakat bahwa partai politik itu meskipun di luar tahapan memang ada, seperti itu ya Pak Tut ya. Nah, kalau dilihat dari waktu nih, kapan sebetulnya melakukan, apakah ada waktu khusus yang ditentukan, umpama nih sebulan sekali atau setahun sekali atau apalah istilahnya dalam aturan dilakukannya pemutakhiran ini oleh partai politik, Pak? Mengacu kepada peraturan yang dimana partai politik itu dalam setahun itu ada 2 kali. Nah, 2 kali di mana semester 1 itu ada di Januari sampai bulan Juni. Nah, itu partai politik melakukan pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL, dan semester 2 juga sama di bulan Juli sampai Desember, sehingga partai politik itu berkewajiban, memang berkewajiban dalam PKPU pun diatur. Nah, partai politik itu berkewajiban dalam melakukan pemutakhiran data partai politiknya di aplikasi SIPOL yang dimiliki masing-masing partai tersebut. Artinya kalau mungkin agak sedikit diterjemahkan Pak Tut, mungkin partai politik tersebut ketika ada pembaharuan nih, umpama pergantian pengurusan atau domisili kantor, berarti partai politik itu melakukan pembaharuannya itu di SIPOL partai politik. Nah, terus
diberitahukan ke KPU bahwa kita melakukan pembaharuan dan KPU tersebut mengeceknya lewat sipolnya KPU, begitu ya Bapak ya. Oh, nggih. Jadi biar masyarakat tahu nih, kan biar alurnya biar tahu. Oh, terus dari mana nih tahu ya, kalau biar nggak masyarakat juga yang melakukan pemutakhiran itu biar nggak dikira di KPU. Kan ada juga yang kadang mereka mengirimkan SK baru ke KPU, cuman dia tidak melakukan pembaharuan, mereka tidak melakukan pembaharuan di sipol begitu. Artinya memang prosesnya di partai terlebih dahulu, pemberitahuan ke KPU bahwa melakukan perbaikan pemutakhiran. Nah, kalau ini Pak Tut, sekarang kan sudah dilakukan perbaikan nih. Ada mungkin beberapa partai yang melakukan perbaikan mungkin. Ada pelaporannya nggak itu Pak Tut oleh KPU? Artinya apakah begitu pemutakhirannya itu dimutakhirkan oleh partai sudah madeg di KPU kabupaten atau memang harus dilaporkan berjenjang atau ke provinsi kah itu gimana itu Pak Tut? Ada pelaporannya. Semester pertama kita akan melaporkan di akhir semester ke provinsi terkait dengan data-data partai politik yang ada di Kabupaten Bangli, siapa yang sudah melakukan pemutakhiran dan siapa yang partai politik yang belum melakukan pemutakhiran. Sehingga kita tahu partai mana saja yang belum melakukan pemutakhiran. Yang tentunya tujuannya dari pelaporan ini ke tingkat provinsi itu untuk memvalidasi terkait dengan partai-partai yang ada di tingkat kabupaten yang belum melakukan pemutakhiran, sehingga dari tingkat atas bisa memberitahukan kepada tingkat partai yang paling bawah turunannya supaya melakukan pembaharuan terkait dengan kepengurusan dan lain sebagainya di aplikasi tersebut. Berarti kalau Ampuro nih Pak Tut, kalau umpama nih partai politik itu tidak pernah melakukan, artinya dari tahun ini semester awal sampai akhir, dari semester 1 sampai semester 2 yang terakhir, partai politik ini tidak melakukan ini Pak Tut, umpamanya tidak ada perbaikan, pembaharuan pengurusan tidak, domisili juga tetap di situ-situ aja, itu gimana Pak Tut? Dilakukan ini juga atau enggak perlu Pak Tut atau gimana? Tetap kita akan memberikan menyampaikan kepada partai tersebut gitu untuk bahwasannya kita dari penyelenggara sudah memberitahukan kepada partai politik berkaitan regulasi yang harus partai politik tersebut lakukan untuk memutakhirkan data ketika nantinya dari partai politik di tingkat kabupaten khususnya ini tidak melakukan pemutakhiran data, sehingga kita laporkan ke tingkat provinsi gitu. Oh, bahwa partai-partai tersebut tidak melakukan. Itu mesti ada ini nggak Pak Tut, istilahnya secara resmi bersurat nggak ke KPU Pak Tut? Umpamanya partai A nih kan nggak melakukan ini nih, nggak melakukan perbaikan itu artinya nggak melakukan pembaharuan, bersurat nggak dia bahwa kami dari partai A tidak melakukan ini karena kepengurusan juga masih tetap atau seperti itu ya Pak Tut? Mungkin itu bagian dari ini ya? Ya, seharusnya ya dia harus bersurat untuk sebuah administrasi, kebenaran administrasi yang kita miliki supaya tidak, artinya apa sih alasannya? Ya, sebagai dasar juga ya mungkin dasar kita untuk menyampaikan ke tingkat provinsi bahwa memang partainya sendiri yang menyatakan memang tidak melakukan ini, begitu ya Pak Tut ya. Kalau umpamanya ada partai ini Pak Tut, mereka melakukan adanya perubahan kepengurusan atau apalah itu domisili kah itu seperti itu, tetapi dia tidak melakukan pembaharuan di sipol. Itu ada resikonya nggak bagi partai tersebut Pak Tut? Mungkin nanti pada saat tahapan atau mungkin nggak adanya tahapan, ada risikonya nggak dari partai tersebut? Kalau merujuk PKPU, Undang-Undang 7 tahun 2017 itu memang ada di tingkat pusat, sehingga partai politik yang tidak melakukan pemutakhiran sehingga dimungkinkan tidak dikesertakan di dalam partai pemilu. Gitu. Artinya umpamanya kayak ada partai A tidak melakukan, dia melakukan perubahan di kabupaten ya, anggap di Kabupaten Bangli ini ada partai A, dia ada nih perubahan kepengurusan, anggaplah pergantian ketua lah itu kan.
tapi dia ada SK barunya. Tetapi tidak dimutakhirkan di Sipol. Oh berarti ya, itu kemungkinan adanya resiko tidak diikutsertakan dalam pemilu berikutnya. Satu hal lagi, ketika di tingkat kabupaten tidak melakukan pemutakhiran data, walaupun seperti apa tadi Ibu sampaikan, bahwasanya dia sudah mempunyai SK, kepengurusan dan lain sebagainya sudah lengkap, tetapi tidak dimutakhirkan, sehingga nantinya pada perhelatan pemilihan legislatif dan lain sebagainya, sehingga dia akan sulit untuk mendaftarkan calonnya. Nah itu. Karena memang harus ada di Sipol. Sipol, benar. Nah karena memang Sipol ini diperuntukkan untuk partai politik itu sendiri. Nah, bukan artinya dari KPU yang memang harus dienendak. Memang itu sudah regulasi dari Undang-Undang 7, termasuk keputusan MK itu sudah tertuang. Gitu. Yang seharusnya itu sebagai kewajiban dari partai politik. Kalau kita melakukan ada perbaikan atau apa, bukan hanya SK saja diperbarui, cuman dipemutakhirkan juga di Sipol ya Pak Tut ya. Kalau seandainya dipatut umpama di 2026 sekarang nih ada separtai A melakukan pembaharuan di SK, umpama ada pergantian pengurus atau domisili lah, anggaplah dia pindah kantor gitu. Cuman selama di 2026 ini di semester 1 dan semester 2 dia tidak melakukan pemutakhiran Pak Tut. Cuman nanti dia baru melakukan pemutakhiran di 2027. Itu masih dimungkinkan ya Pak Tut ya? Masih dimungkinkan. Karena adanya berkelanjutan ini ya Pak ya. Ya sampai akhirnya nanti di pemilu tahapan pemilu ya. Ketika sudah memasuki tahapan dia belum memutakhirkan data, nah itu risikonya seperti tadi saya sampaikan, bahwasanya dia akan sulit untuk mencalonkan di tingkat dapilnya gitu, untuk di tingkat kabupaten, sehingga dia akan sulit untuk membuat calon karena dia belum memutakhirkan data kepengurusan, keanggotaan, pemenuhan kuota perempuan, termasuk domisili kantornya. Nah itu yang akan sehingga partai itu sendiri yang akan sulit nantinya, terutama mencalonkan nanti ya. Iya. Kalau ngomong-ngomong terkait pemutakhiran data parpol Pak Tut, apa-apa saja sih sebenarnya yang harus dimutakhirkan oleh partai politik? Mungkin ada dari mudah-mudahan ada dari kalangan partai politik juga yang kader-kader yang juga nanti menonton podcast KPU Bangli kali ini, mungkin sebagai bahan acuan nanti ketika adanya tahapan di pemilu berikutnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Tut? Pertanyaan yang sangat baik. Memang poin dalam surat terakhir, surat Dinas 99 tahun 2006, memang hal baru 4 ini yang harus memang wajib untuk dimutakhirkan. Salah satunya adalah kepengurusan partai politik, keanggotaan partai politik, terus kuota 30% perempuan dalam kepengurusan. Terus domisili ataupun alamat kantor partai tersebut. Nah, itu yang memang tegas di dalam surat 99 tahun 2006 disampaikan. Kita kupas sedikit ya Pak Tut ya. Dari 4 itu, yang pertama nih, kan katanya apa tuh kepengurusan ya Pak Tut ya, kepengurusan. Ya itu sudah jelas ketika adanya pergantian kepengurusan, terutama ketua, sekretaris bendahara itu wajib adanya SK dan diperbaharui di Sipol seperti itu. Yang kedua, keterwakilan perempuan ini yang menarik Pak Tut. Keterwakilan perempuan. Karena sudah jadi perhatian juga nih sekarang ya perempuan. Nah, keterwakilan perempuan jika di SK tersebut, nah, di kepengurusan salah satu partai tersebut ternyata tidak memenuhi, anggaplah tidak sampai 30% kota perempuan, ada ininya nggak Pak Tut itu dari partai itu sendiri? Atau memang wajib nih 30 atau memang ada maksimal 30% atau seperti itu mungkin klausulnya ada atau seperti apa? Kalau seandainya tidak tercapai 30% ini seperti apa Pak Tut partai tersebut? Nah, kalau kita berbicara artinya apakah gitu loh, apakah ada nantinya bolehlah dikatakan sanksi atau lain sebagainya ketika di dalam kepengurusan tersebut tidak memenuhi kuota 30%. Tapi di Undang-Undang 7 tahun 2017 memang tidak diatur secara rigid terkait dengan sanksi. Hanya saja pembatalan sebagai peserta pemilu untuk di tingkat pusat. Nah,
Untuk di tingkat kabupaten atau provinsi tidak diatur secara rigid, tetapi dijelaskan bahwa kepengurusan perempuan wajib 30% di dalam PKPU 11 tahun 2022. Itu jelas keterpenuhan perwakilan perempuan 30%. Ya. Cuman tadi yang jelas itu berarti yang di pusat jelas dinyatakan tidak diikutsertakan dalam ini. Iya. Kalau di tingkat provinsinya cuman wajib 30% perempuan. Tidak dijelaskan jika tidak ini nggak seperti itu ya. Dan mohon maaf juga, artinya ini juga bagian dari apa namanya PR bagi kepengurusan partai di tingkat kabupaten. Kita berbicara di kabupaten, yang dimana dalam kepengurusan itu memang seharusnya sudah mempertimbangkan terkait dengan surat dinas ini terkait keterwakilan 30% perempuan, sehingga nantinya terkait ada perubahan-perubahan, karena kalau kita berbicara di KPU itu memang sangat dinamis terkait perubahan PKPU, surat dinas. Nah, itu akan menjadi sebuah rujukan kepada partai politik sehingga nanti dalam pelaksanaan atau perhelatan di tahapan bisa berjalan dengan baik. Karena juga sejatinya aturan itu bukan hanya di KPU saja ya Pak Tut ya. Mungkin sebelum ini juga di partai politik juga sudah disosialisasikan mungkin oleh kader-kadernya bahwa kalau kamu pengen begini nih harus begini di kabupaten, harus begini di provinsi, kan seperti itu ya mungkin ya. Iya, sedikit. Dan kita KPU Kabupaten Bangli sebenarnya sudah pernah melakukan rapat pada saat di awal bulan, di awal tahun, di bulan Januari kita dengan pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Bangli. Nah, hal ini kita sampaikan terkait dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, sehingga tidak ada alasan lagi nanti, artinya dari KPU nggak ada nih, tidak ada mensosialisasikan, tidak ada pemberitahuan. Itu supaya juga kita bersinergi dengan partai-partai politik. Kami ada surat dinas terbaru berkaitan dengan partai politik, ya kami sosialisasikan secepatnya, sehingga nanti teman-teman di partai politik juga akan melakukan hal yang sama. Responsifnya juga harus lebih cepat terkait dengan pemutakhiran data partai politik tersebut. Karena ini sebetulnya kepentingan beliau ke depannya juga ya, mereka yang ada di partai politik, biar tidak nanti setelah adanya tahapan baru mengalami kesulitan atau kendala, baru kita dari yang harusnya sudah dilakukan jauh-jauh hari baru hari ini jadinya seperti itu ya. Mungkin dari kader-kader partai politik, mungkin Nastungkare ada yang menonton ke podcast KPU Bangli kali ini, mungkin bisa sedikit diberikan pencerahan oleh Pak Tut, mungkin bisa dari sekarang dipersiapkan bagi yang memang sudah melakukan ada perbaikan atau perubahan di kepengurusan atau kantor dan juga keanggotaan, mungkin bisa segera dilakukan pemutakhiran data di Sipol ya. Terus ngomong-ngomong yang ketiga nih Pak Tut ya, kan ada keanggotaan nih. Kalau keanggotaan itu sendiri seperti apa ya Pak Tut prosesnya? Keanggotaan itu, nah ini sangat menarik sebenarnya Bu, terkait dengan keanggotaan di partai politik yang menyangkut masyarakat umum biasanya. Iya, karena kan pengetahuan kita lah pada saat sudah selesainya pemilu ya, kadang-kadang kita nggak tahu nih di mana anggotanya, siapa sebenarnya simpatisannya seperti itu. Yang kami ini berkaitan dengan keanggotaan yang dimana sering kita jumpai, yang dimana orang tersebut tidak ikut partai tapi masuk Sipol. Nah itu yang sering terjadi, sehingga pada saat tahapan banyaklah yang melakukan datangi KPU supaya saya tidak ikut partai, kenapa saya ikut masuk di dalam Sipol, sehingga seakan-akan KPU ini bisa secara langsung dalam menghapus keanggotaan di partai. Sebenarnya itu tidak bisa. Yang bisa melakukan itu di partai. Oh, artinya mungkin yang luruskan sedikit, mungkin masyarakat mengetahuinya bahwa namanya
tercatut di sipol Iya. tersebut dari KPU. Iya, Itu ya Pak ya, pastinya itu dikirain begitu. dikiranya seperti itu ya. Mungkin sekarang Iya. ya patut mungkin bisa diperjelas, mungkin bisa diluruskan, Iya. mumpung ada di sahabat-sahabat Berdasi, biar jelas bahwa Iya. prosesnya seperti apa sih, Iya. seperti ini. Silakan Pak, Iya. dilanjutkan. Iya. Berkaitan dengan keanggotaan yang dimana anggota tersebut yang memang benar-benar yang seharusnya di dalam partai politik itu dia salah satunya mempunyai KTA, kartu tanda anggota. Nah, dimana itu membuktikan bahwa benar orang tersebut ikut di dalam keanggotaan partai politik tersebut. Tetapi dalam hal ini ada beberapa masyarakat umum yang dimana dia tidak ikut di kepartaian tetapi masuk di dalam keanggotaan. Ada KTA-nya betul. Nah, walaupun tidak ada KTA-nya, tetapi dia kan masuk di dalam sipol, yaitu bahwa namanya itu ada terdaftar di sipol. Bahwa sudah bisa membuktikan bahwa orang tersebut ikut partai. Kalau nggak ini ngapain juga ada di sipol kan seperti itu ya kalau di. Nah, inilah tujuannya dalam pemutahiran data partai berkelanjutan, sehingga dalam keanggotaan bisa dipastikan orang-orang yang ikut di dalam keanggotaan di dalam partai tersebut yang melalui sipol bahwa benar orang tersebut memang anggotanya dari partai tersebut. Gitu. Ini juga kami perlu sampaikan kepada teman-teman pimpinan partai politik di tingkat Kabupaten Bangli, sekiranya ada dari masyarakat umum ketika ingin melakukan klarifikasi berkaitan bahwa yang bersangkutan tidak ikut partai, seyogyanya dia harus bisa memberikan ataupun memberikan surat rujukan kepada tingkat atasan partainya yang mungkin bisa menghapus bagaimana regulasinya, karena yang bisa menghapus di tingkat partai politik itu sendiri, KPU tidak bisa menghapus. Kalau saya potong sedikit Pak Tut, kalau seandainya nih ada masyarakat kan Pak Tut yang Pak Tut katakan tadi berbondong-bondong datang ke KPU menyatakan diri bahwa saya sebenarnya nggak masuk partai A loh, kenapa nama saya ada di sipol seperti itu. Nah itu yang pertama saya pengen tahu dari mana dia tahu namanya masuk di sipol itu dulu pertama. Dari satu masyarakat bisa melakukan pengecekan melalui aplikasi sipol, sehingga bahwa orang itu masuk apa tidak. Itu melalui apa NIK Pak biasanya? NIK bisa, nama bisa. Nah, kalau umpamanya dia termasuk berarti ada ya di situ ya. Nama ini ada di anggota ini. Oh, seperti itu. Kalau memang enggak ada ya memang enggak isi dia Pak ya. Oh, geng. Berarti masyarakat taunya dari situ Pak ya. Pertama dari sipol itu sendiri, lewat NIK atau lewat nama ya. Mungkin sahabat Berdasi bisa didengarkan baik-baik mungkin biar enggak biar tidak ricu dulu di masyarakat itu ya. Itu yang pertama yang saya ingin tahu. Yang itu yang kedua, jika seperti saya umpamanya ngecek NIK nih, ternyata masuk nama saya di partai A. Nah, kemana harusnya? Kemana yang bersangkutan ini? Saya ini kemana nih? Kan pasti bingung nih Pak, apalagi umpama ada nggak Pak pernah yang pegawai gitu Pak masuk? Apalagi begitu kan Pak ya. Kemana nih saya kan pasti panik nih Pak. Satu sisi dari segi pekerjaan sudah nggak boleh nih harusnya, tapi saya masuk sipol nih, kemana nih harusnya? Mungkin ini juga sahabat Berdasi juga biar tahu. Mungkin sedikit pengalaman tahapan pemilu tahun 2004 kemarin, memang ada beberapa ASN yang terdaftar di sipol, padahal orang tersebut tidak. Nah, yang pertama melakukan mendatangi KPU, menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat, tidak ikut di dalam partai tersebut, tetapi namanya masuk di dalam partai. Berarti ada helpdesk-nya di KPU itu ya Pak ya? Ada. Nah, KPU memang seperti tagline-nya melayani. Benar-benar. Hanya saja KPU tidak semata-mata langsung ketika dia melapor bisa kita hapus. Karena ada regulasi yang regulasi. Langkah selanjutnya KPU melakukan klarifikasi melalui tempat kerja yang bersangkutan. Kita datangi. Misalnya salah satu di pemerintahan apa, kita datang ke sana melakukan klarifikasi bahwa benar nggak orang yang bersangkutan kerja di sini sebagai bla bla bla, sehingga itu kita jadikan dasar untuk melaporkan ke partai politik tersebut. Berarti ada berupa surat pernyataan Pak? Surat pernyataan, kita melakukan klarifikasi kepada pimpinan yang tempat orang tersebut bekerja, apakah benar
atas nama ini kerja di sini, kan begitu. Nah, itu kalau yang ASN, Pak. Ya, Kalau artinya kalau yang kerjaannya kebetulan yang memang tidak boleh masuk partai Iya. politik. Kalau yang umpama nih Iya. ibu rumah tangga Iya, biasa gitu umpamanya tuh seperti apa? Sama begitu, Pak? Nah inilah sebenarnya yang lebih menarik pertanyaannya sebenarnya. Kalau ASN kan kita bisa melakukan Ya, klarifikasi karena ke tempat kerja. Tapi ketika masyarakat umum, ini sebenarnya kadang-kadang memang bukan kadang-kadang ya, dia datang langsung ke KPU menyatakan kok saya masuk di gini. Sedangkan kita tidak tahu kok bisa dia masuk. Nah itu. KPU memberi penjelasan nggak itu? Nah, tetap kita memberikan penjelasan. Nah, sedikit yang tambahkan di yang tadi tersebut, Bu. Kenapa dia bisa tahu masuk sipol? Tidak hanya dia harus ngecek, kadang ibu rumah tangga kan belum tentu ngecek nih. Iya, benar. Nah, bagaimana? Satu, ada juga Bu, ketika dia salah satu mohon maaf, ada mau ke bank, dilihat dicek KTP-nya bisa muncul. Oh, bahwa dia masuk di Iya, karena sekarang semua data terintegrasi. Nah, sehingga dia kan sulit untuk melakukan misalnya contoh melakukan mau pinjaman dan lain sebagainya. Itu akan mempersulit. Oh, dari situ berarti dia tahunya, Pak, ya. Ada juga yang akan mau mencari kerjaan. Nah, muncul ketika dicek nik atau dan lain sebagainya. Itulah salah faktor-faktor bisa dia mengetahui bahwa dia masuk sipol. Sehingga rujukan pertama pasti orang tersebut datang ke KPU. Dikira mungkin di KPU nih. Bisa ngapus nih. Nama saya masuk karena KPU nih gitu. Ya. Karena mereka taunya pemilu ya berkaitan dengan KPU ya, ya, Pak ya. Nah, ini pentingnya kami menyampaikan berkaitan dengan bagaimana sih seharusnya masyarakat itu supaya mengetahui apakah dia masuk atau tidak di dalam sipol, apakah masuk dalam kepengurusan atau tidak, sehingga nantinya dalam melakukan kegiatan di masing-masing apapun itu, entah mau pinjaman dan lain sebagainya bisa berjalan dengan baik itu perbankan, kesehatan juga seperti BPJS yang seperti itu, Pak ya. Berpengaruh nanti. Nah, setelah itu Pak, ini biar masyarakat juga jelas nih Pak, biar tidak keburu panik kan. Kalau seandainya mudah-mudahan nggak ada hal-hal yang seperti itu. Setelah mereka melakukan pelaporan ke KPU, mereka kan dilayani nih, mungkin ada mengisi formulir yang dilengkapi nanti biar KPU juga gampang nanti melakukan melakukan pelaporan tingkat berjenjangnya. Nah, setelah itu KPU kemana nih Pak melaporkan ini Pak sehingga bisa masyarakat ini nantinya namanya terhapus Pak? Baik, untuk hal tersebut biasanya KPU melakukan verifikasi di kantor ketika ada melaporkan. Nah, selanjutnya KPU juga menyampaikan kepada partai tersebut, partai mana sih dia masuk. Oh, jadi kita sampaikan. Nah, di luar kita menyampaikan ke partai tersebut, kita juga akan melaporkan ke tingkat provinsi. Jadi melakukan klarifikasi ke partai politiknya juga berarti ya? Pasti. Karena supaya kita bersinergi dengan hal tersebut. Oh, bahwa ada loh orang yang memang masuk padahal orang itu tidak ikut. Nah, kita juga melaporkan ke tingkat provinsi. Tujuannya apa? Tingkat KPU tingkat provinsi juga berkoordinasi dengan tingkat pusat, partai provinsinya. Gitu. Nanti juga akan berjenjang karena secara regulasi yang bisa melakukan penghapusan keanggotaan itu adalah tingkat pusat. Makanya ada dua regulasi. Ketika kita rujukannya dari bawah itu akan naik, misalnya pelaporan dari tingkat kabupaten naik ke provinsi ke pusat. Nah, ketika ada yang namanya diskresi tingkat pusat, ketika pelaporan yang cepat langsung bisa dihapus karena semua database partai politik itu kan tingkat pusat. Berarti pada saat tahapan pemilu kemarin, berarti keanggotaan tersebut penginputannya di sipol tingkat pusat Pak ya, berarti ya? Kabupaten masuk. Oh, tapi setelah selesainya tahapan ini semua dipusatkan terpusat. Jadinya kalau ketika melakukan penghapusan memang harus di partai politik tingkat pusat. Benar. Gitu. Makanya partai politik di tingkat kabupaten kadang-kadang kan tidak bisa dia menghapus secara langsung. Padahal dia sudah melakukan, banyak loh kejadian. Ada beberapa kejadian kemarin, saya sudah melaporkan kok belum hilang. Oh, ada juga yang berarti ada juga yang beberapa kali mungkin datang ke KPU kok nama saya masih gitu ya Pak ya? Masih muncul. Nah, inilah
pentingnya koordinasi partai politik tingkat kabupaten, provinsi, termasuk pusat. Sehingga data-data partai, mohon maaf, data-data orang yang masuk sipol, yang padahal orang tersebut tidak, sehingga tercepat bisa terhapus. Nah, ini juga penting. Kami berharap pada teman-teman di partai politik tingkat kabupaten, ketika ada hal tersebut, supaya bisa lebih cepat responsif untuk bisa melaporkan ke tingkat provinsi dan provinsi ke tingkat pusat, sehingga data orang-orang yang memang tidak terlibat di kepartean supaya bisa terhapus lebih cepat gitu. Nah, dari sudah nih melapor lewat jenjang hingga akhirnya di pusat. Untuk mengetahui masyarakat ini tidak namanya sudah terhapus, di pengecekan berkala atau berkala, bisa ngecek berkala. Nah, artinya ketika sudah hapus nanti akan tidak ada muncul lagi atas nama ini sudah hapus, tidak kosong. Berarti harus aktif juga ya, ada masyarakat itu sendiri harus aktif. Ya, sahabat Berdasi, itu tadi penjelasan dari Ketua Divisi Teknis Pemilu langsung dari KPU Bangli. Jika ada, mudah-mudahan tidak ya Pak ya, jika ada hal-hal yang dialami seperti yang kita bicarakan tadi, adanya masyarakat yang memang tidak ikut partai politik tetapi namanya tercatat dalam sipol, disarankan jangan panik terlebih dahulu, bisa mendatangi KPU ya Pak Tut, nanti akan diberikan penjelasan, diberikan mekanismenya seperti apa ya Pak Tut ya, biar nggak keresahan di masyarakat jadinya, dan biar tidak mengacu benar-benar saya begini karena ini nih, bukan hanya asal ini KPU nih, padahal bukan data dari KPU seperti itu. Ya, mungkin sahabat Berdasi bisa menerima pencerahan lah untuk hal-hal tersebut. Ya, nah, kembali lagi Pak Tut ke pemutakhiran data gini ya, partai politik Pak Tut. Kalau seandainya dalam pemutakhiran data partai politik nih, anggap saja ada salah satu partai politik yang mengalami kendala Pak Tut. Nah, ada yang mengalami kendala, kemana harus mereka? Nah, mumpung juga mudah-mudahan ada yang menonton, para kader-kader partai politik bisa tersampaikan. Sejauh ini hubungan KPU Kabupaten Bangli dengan pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Bangli sudah berjalan baik. Kalaupun seandainya nanti ada kendala di dalam pelaksanaan melakukan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan tingkat kabupaten, bisa datang ke KPU sesuai deadline KPU melayani, sehingga dari teman-teman partai politik khususnya yang ditunjuk menjadi operator, itu bisa nanti dibantu oleh teman-teman di sekretariat khususnya di Kabupaten Bangli. Berarti jangan khawatir, di KPU sudah ada helpdesk teman-teman partai politik yang memang sudah ada pembaharuan di partainya, baik itu alamat, baik itu kepengurusan, keanggotaan, jangan khawatir, bisa datang ke KPU ya Pak Tut. Kalau ada kendala-kendala seperti apa bisa datang ke KPU akan siap membantu ya Pak Tut ya. Tentunya sedikit lagi, tentunya jangan lupa, artinya nanti terkait dengan aplikasi sipol di masing-masing partai, jangan lupa terkait password lah, username, itu itu juga dari teman-teman partai politik juga nanti tolong diingat passwordnya, ininya ya, nama-nama akunnya, dan jangan lupa kalau memang ada pembaharuan terkait kepengurusan, jangan lupa SK yang baru. Jangan sampai yang akan diperbaharui nggak ada gitu, KPU kan nggak bisa juga ya. Nah, terkait ini nih pemutakhiran datanya Pak Tut, apakah menurut Pak Tut pribadi nih, pemutakhiran data sipol ini, pemutakhiran data partai politik ini, apakah bisa menjadi mitigasi untuk mencegah sengketa hukum pada saat pemilu ya Pak Tut? Mengurangi kecurangan lah. Ya, menarik pertanyaannya, karena kita kalau berbicara mitigasi sudah barang tentu ini sangat memungkinkan, karena di era digitalisasi, transparansi, sehingga akan mempermudah berkaitan dengan melakukan verifikasi terkait dengan salah satu contoh seperti tadi kepengurusan, keanggotaan, terus kuota perempuan, sehingga itu akan muncul semuanya. Nah, seperti apa tadi Ibu tanyakan, memungkinkah
untuk menjadi mitigasi, memungkinkan. Kalau sekali. secara saya pribadi memungkinkan, karena zaman digitalisasi terintegrasi, sehingga seperti apa tadi saya sampaikan, bahwasanya ketika orang itu mengetahui kok saya bisa kena sipol, itu pun udah langsung bisa melakukan pengaduan. Padahal dia bukan berhubungan dengan partai politik, sehingga dia mau ke perbankan muncul nama dia. Nah, itu salah satu bisa dimitigasi juga. Berpengaruh ya, berpengaruh. di kalangan masyarakat. Transparansinya orang bisa ngecek sekarang partai bla 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 dicek, bisa pengurusnya ini. Semua akan muncul. Nah, kenapa bisa dijadikan mitigasi secara hukum? Itu akan berkaitan transparansinya. Kalau dulu kan masih berkas, kalau ingin mencari ke KPU dulu, benar nggak? Atau ke partai politiknya. Kalau partai politiknya punya arsip, jangan-jangan sudah 15 tahun yang lalu mungkin ya, kita juga nggak inilah. Kalau karena arsip itu juga ada retensi arsipnya betulnya. Nah, kalau KPU sendiri selama proses pemutakhiran data partai politik ini, Pak, tantangan apa yang paling berat? Tantangannya, kalau kita berbicara tantangan sih terutama di bagian operator di masing-masing partai politik tersebut. Kadang-kadang terlupakan ya, Pak, ya setelah pemilu ya. Nah, begini, sempat juga saya sampaikan pada saat rapat dengan pimpinan partai politik di tingkat Kabupaten Bangli, bahwasannya admin untuk mencari admin yang memang benar-benar yang lebih memahami terkait dengan teknologi IT dan lain sebagainya, sehingga dalam proses pemutahiran data partai politik di tingkat kabupaten atau melalui Sipol itu berjalan dengan lancar. Nah, kami pun tetap memberikan pelayanan yang maksimal dalam memberikan proses-proses bagaimana sih untuk melakukan pemutahiran data. Itu. Ya, sih, Pak. Karena juga kadang kalau sudah tidak tahapan terlupakan, padahal itu masih dipakai gitu ya istilahnya, aplikasi itu masih tetap jalan. Seperti inilah pemutakhiran data berkelanjutan ini. Ya, memang menarik ketika memang setelah pasca tahapan dari partai tersebut sedikit melonggarkan diri terkait dengan kepartaiannya, kepengurusannya dan lain sebagainya. Mungkin sudah mumet ya di tahapan pemilu yang sudah berlangsung ya. Kalau Pak Tut sendiri ini mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada kadar-kadar partai politik, mungkin silakan Pak Tut. Terima kasih terkhusus artinya pimpinan partai politik yang ada di tingkat Kabupaten Bangli, supaya terus melakukan pemutakhiran data berkelanjutan secara berkala, yang sudah ada pembaruan terkait dengan keanggotaan, kepengurusan, kuota perempuan, ataupun alamatnya yang sudah pindah, mohon dilakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Yang tujuannya apa? Artinya untuk nantinya dari teman-teman pimpinan partai politik dalam melakukan verifikasi ataupun di dalam tahapan nanti selanjutnya ke depannya akan mudah. Ya, itu aja Pak Tut, sudah cukup Pak Tut ya. Mungkin teman-teman dari partai politik, mudah-mudahan banyak yang menonton podcast KPU Bangli kali ini, karena ini sangat penting, karena ini bukan hanya untuk kepentingan kita di KPU ya Pak Tut ya, ini untuk kepentingan kita bersama. Nanti ketika tahapan kita bisa berjalan bersinergi, bisa berjalan berbarengan dengan hasil pemilu yang baik, proses pemilu yang baik. Ayo deh kita sama-sama ya Pak Tut ya, saling mengingatkan satu sama lain antara KPU, partai politik juga. Mungkin KPU tidak akan henti-hentinya melakukan sosialisasi Pak Tut ya. Seperti itu teman sahabat Berdasi, sudah banyak ya Pak Tut ya yang dikupas. Mudah-mudahan sahabat Berdasi juga mendapat pencerahan terkait apa itu pemutakhiran data, betapa pentingnya di sekitaran masyarakat umum juga, seperti itu. Mungkin lain kali kita akan mungkin bisa mengundang Pak Tut lagi, mungkin dengan bahasan lain, karena divisi teknis itu cukup banyak, adanya pencalonan juga Pak Tut ya, pencalonan, dana kampanye dan banyak lah. Mungkin ini baru
yang sekarang mungkin baru pemutakhiran data partai politik yang memang urgent ya Pak Tut ya, mungkin yang memang berjalan pada saat ini di luar tahapan pemilu juga berjalan. Seperti itu mungkin sahabat Berdasi, mudah-mudahan dapat bermanfaat obrolan kita kali ini bersama Pak Tut. Lain kali bisa datang kembali. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Tut selaku narasumber pada podcast kali ini. Teman-teman tim podcast juga terima kasih sudah bisa berjalan podcast kali ini dengan baik. Kami mohon maaf, saya selaku host, Pak Tut juga selaku narasumber, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan pada podcast kali ini. Pesan satu di podcast kali ini, pemutakhiran data bukan sekedar rutinitas, melainkan fondasi utama demokrasi untuk mewujudkan pemilu yang kredibel.